Sobat Culture, saya sedang ada di Kudus. Diambil alih swadaya masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri di desa. Memang kami dari awal mengkomitmen, pokoknya jangan ada sampah yang misah di TPS. Artinya mindset masyarakat masih yang penting buang sampah dulu di sini. Ya. Merubah mindset itu yang memang agak sulit. Jawabannya apa? Saya udah bayar kok suruh milah. Nah, sebelum ada insinerator, kami itu kos buang ke TPA itu masih 1 bulan 8.500.000. Dengan adanya insinerator ini, kami buang residu ke TPA berangsur dari 1 minggu 6 kali, 3 kali. Ini bahkan yang minggu kedua kemarin itu hanya 1 kali. Nah, ini sudah mulai ada kesadaran masyarakat untuk memilah. Sobat Culture, saat ini saya ada di tempat pembuangan sampah sementara di Desa Jatikulon, di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. TPS ini beberapa waktu yang lalu menerima bantuan insinerator atau tungku untuk membakar residu sampah dari masyarakat. Nah, kita akan melihat bagaimana kemudian alat ini sangat membantu TPS ini untuk kemudian mengurangi sampah yang dikumpulkan oleh warganya. TPS ini dikelola oleh BUMDes dan dengan alat ini kemudian biaya pengelolaan sampah itu menjadi sangat minimal. Kita akan langsung lihat bagaimana alat ini mengelola atau membantu mengelola sampah di Desa Jatikulon. Sobat Culture, saat ini saya berada di tempat pembuangan sampah sementara di Desa Jatikulon, Kabupaten Kudus. Saya bersama dengan Pak Kepala Desa, Pak Heri Supriyanto ya Pak ya? Ya, saya ingin ngobrol karena menurut saya sangat menarik sebuah desa punya tempat pengelolaan sampah walaupun itu sementara, tapi juga punya insinerator. Dan ada satu target bahwa sampah itu berhenti di desa. Ya, jadi nggak sampai, kalau bisa itu nantinya nggak sampai ke pembuangan akhir ya Pak Heri ya. Nah Pak Heri, gimana ceritanya nih TPS ini kemudian muncul? Karena saya dengar itu sudah sejak tahun 2017 ya Pak Heri. Gimana itu Pak ceritanya muncul TPS ini? TPS muncul di tahun 2017. Dengan adanya bantuan khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Kudus, mulai saat didirikannya TPS ini, pengelolaan sampah yang tadinya dikelola oleh PKPLH diambil alih swadaya masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri di desa. Memang perjalanan waktu itu kita memang selama ini hanya buang ke TPA, tidak ada kegiatan pemilahan dan sebagainya tidak ada, semua full buang ke TPA. Ke TPA? Ya, waktu itu masih dikelola oleh Paguyuban. Setelah adanya desa harus punya BUMDes, di tahun 2001 kita bentuk BUMDes dan pengelolaan sampah ini kami serahkan ke BUMDes. Nah, harapan kami BUMDes punya inovasi, tidak hanya mengelola sampah tapi mengolah nantinya seperti itu. Namun perjalanan waktu ya juga banyak kendala. Ya, mulai dari kita pakai kos, buang ke sana pakai kos. Itu murni dari masyarakat kita keluar. Belum lagi kendala-kendala yang di TPS sendiri. Ya, memang ada bentuk kreativitas dari warga kami yang sudah mulai memanfaatkan limbah anorganiknya untuk kerajinan daur ulang sampah. Itu ada yang dimotori oleh Ibu Sentuni dan sampai sekarang masih berjalan. Nah, setelah
kami berjibaku mengolah sampah secara mandiri ini, kemudian kami tidak hanya mengalami kendala tapi juga mengalami kerugian. Malah rugi? Iya, karena volume sampah tambah besar, kos ke sana tambah banyak, iuran masyarakat yang tadinya 13.000 tidak cukup. Tidak cukup untuk menutupi biaya pengolahan di sana ya? Pembuangannya saja ya? Belum mengolah kita. Pembuang sana sudah kewalahan. Nah, tapi sebentar Pak, ketika awal-awal dulu ya, artinya mindset masyarakat masih yang penting buang sampah dulu di sini ya? Betul. Ya, pokoknya enggak ada istilah pemilahan, enggak ada. Enggak ada istilah misah atau apa, pokoknya semua sampah buang. Pokoknya dibuang. Ya, itu kami dalam 1 tahun saja di 2023 kos ke sana itu 133 juta 1 tahun. 133 juta? Itu di 2023. Itu dalam setahun ya? 1 tahun. Nah, kemudian kami merugi tahun itu 44 juta. Bayangkan padahal BUMDes ya, yang harusnya itu harus mencari ini pendapatan, ini malah rugi. Nah, kemudian dengan ini karena di bulan April itu kita menghadapi Musdes, kita berpikir opsi kenaikan iuran sampah. Kalau enggak, di bulan September sudah kolab. September sudah kolab. Itu 2024 ya? 2023. 2023? 24, oke. Nah, dengan Musdes, kami Musdes, ajukan di Musdes, akhirnya disetujui kenaikan menjadi 20.000. Nah, itu yang diterima BUMDes 18. Yang penarik iurannya 2.000 jasanya. Ini sudah mulai berjalan baik. Bahkan di tahun 2024 bisa memberikan kontribusi ke desa hanya 3 juta. 3 juta? Ya, 2024. dari rugi 44 juta, tahun berikutnya bisa memberi kontribusi 3 juta. Lumayan lah 3 juta ya, dibanding rugi 40 juta. Kenaikan yang signifikan. Ya, itu dari hasil efisiensi kos ke sana. Dan perjalanan waktu, memang kami dari awal mengkomitmen. Pokoknya jangan ada sampah yang misah di TPS. Nah, itu memang betul kami tiap hari kita buang ke sana. Nah, kemudian saya tidak tahu ada dari dinas BLH mendatangi ke desa bahwa akan ada bantuan insinerator dari Jarum sebagai pilot project. Tidak tahu kenapa Jatikulon dipilih. Direkom KPL. Saya tanya alasannya apa Bu kok ke Jatikulon? Katanya yang pengelolaannya sudah bagus. Pengelolaannya sampah sudah bagus di desa. Walaupun merugi. Ya walaupun merugi. Ya itu. Kemudian setelah itu pilihan Jarum Foundation di Jatikulon untuk bantuan insinerator. Nah, Pak, kalau saya tahu itu kan pengelolaan sampah itu salah satu tantangannya yang terbesar itu adalah di awal ketika sampah berasal dari masyarakat ya. Tadi ya memisah, nggak usah memilah lah, tapi memisah. Itu kalau di tempat Bapak, apakah masyarakat sudah mulai terjadi perubahan tuh untuk kemudian memisahkan sampah lah? Betul. Ini sebelum ada insinerator ke sini pun kami sudah dapat arahan untuk pentingnya memilah sampah. Itu mulai kami sudah bersosialisasi. Nah, tapi kemana sampah organik ini harus dibuang? Waktu itu kan gitu. Tetap masih membuang semua, sekalipun beberapa sudah milah. Tapi setelah ada ini, mau tidak mau harus kita pilah. Ya, karena ini komitmen kami juga bagaimanapun sampah habis di desa. Ya. Karena maaf Pak, saya potong. Karena kalau nggak salah satu syarat untuk sampah itu dikirim ke sini harus dipisah ya? Katanya. Ya ini sudah mulai ada kesadaran masyarakat untuk memilah, dan kami juga minta bantuan kepada teman-teman operator bentor. Ini sudah mulai bisa memilah sampah dari masyarakat.
itu yang menilai ya beliau-beliau ini, yang pahlawan-pahlawan. Iya. Ini sampah ini. Dipisah itu sampah apa Dari aja? sana dari rumah sudah dipisah, dibungkus plastik, sisa makanan, sisa sayur di dalam satu plastik. Nah, yang anorganik ditaruh di tempat sampah yang satunya. Nah, itu beliau-beliau ini yang mengambil tuh dipisahkan. Ya. Nah, terus kemudian insinerator ini dia berarti berfungsi untuk membakar sampah yang apa, Pak? Residu. Residunya? Ya. Jadi di Desa Jatikulon, timbunan sampah tiap hari 6 ton. 6 ton? Ya. Setiap harinya? Setiap harinya. Oke. 6 ton terdiri dari 48% organik, Mas. 48 organik? Ya. Terus 46 itu residu. Ya. Residu itu artinya yang harus dibakar. Yang harus dibakar. Ya. Terus ada residu yang harus dibuang ke TPA. Itu ada 2%. 46% anorganik yang residu harus dibakar. Terus yang masih punya nilai ekonomi seperti itu 4%. Botol-botol plastik ya, seperti itu 4%. Ya, itu kami dengan adanya insinerator ini kami optimalkan fungsinya, ya, sehingga dari 48% organik kami kirim ke Jarum Foundation tiap harinya kurang lebih 1,2 sampai 1,5 ton. Oh, itu yang diolah jadi pupuk organik ya di sana ini ya? Yang di ini ya? Nah, ini tiap hari diambil. Oke. Kira 80-85 blue. A15 sampai 20 kilo. Nah, itu yang tiap harinya diambil. Ya, artinya ini Sobat Culture ini pukul 1:30 ya? Berarti ini nanti bersih ya? Bersih, ya. Habis ini bersih nanti. Nah, ini yang organik diletakkan di situ, pagi diambil oleh Jarum Foundation. Oh, ini nanti yang residu udah pasti masuk sana bersih. habis. Ini bersih lagi. Kalau ke sini sore habis istirahat tidak ada bau. Bersih dari sampah. Nah, kalau Bapak melihat ya dengan keberadaan insinerator ini kan sampah-sampah yang tadi menimbun itu kan kemudian jadi berkurang banyak ya. Nah, sekarang kan PR-nya ini adalah kesadaran masyarakat dan tadi Bapak inginnya bukan hanya menampung tapi mengolah ya Pak ya. Harapan ke depan akan dibawa kemana nih Pak? Ini dengan adanya nanti efisiensi ya. Yang tadinya sebelum ada insinerator, kami itu kos buang ke TPA. Itu masih 1 bulan 8.500.000. 8.500.000 per bulan. Per bulan? Ya, itu bisa dihitung per minggunya kurang lebih antara 14 sampai 16 kontainer. Per minggu. Per minggu? Ya, dengan adanya insinerator ini, kami buang residu ke TPA, berangsur dari 1 minggu 6 kali, 3 kali. Ini bahkan yang minggu kedua kemarin itu hanya 1 kali buang ke TPA. Hanya 1 kali? Ya, betul. Itu berarti yang ke TPA yang milik Pemda berarti ya? Iya, betul. Kalau yang tadi ke Jarum itu ya, itu berarti kan yang organik ini yang akan jadi kompos. Iya, itu ya. Oh. Jadi mulai Juli ini kita membuang ke TPA hanya satu truk. Nah, efisiensi itu kami pakai alokasikan kepada tenaga kerja yang di insinerator ini 5 orang. Berapa orang Pak? 5 orang. Ya, itu ya dibanding dengan kos sana masih tombok. Masih tombok. Nanti harapannya bisa ditutup dari yang sampah-sampah high value ini ya, yang bisa dijual itu ya. Jadi, ini alhamdulillah sampah insya Allah Jatikulon habis. Kami juga masih berupaya supaya tanpa buang ke sana. Tapi alhamdulillah ini sudah hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Nah, itu kalau tadi Pak PR-nya sosialisasi lah ke masyarakat untuk kesadaran soal memisah dan memilah ya. Itu apa Pak yang dilakukan desa Pak? Memang sosialisasi kita kan secara rutin Mas. Melalui BPKK, melalui kita mengarahkan kepada ketua RT. Nah, itu sudah rutin kami lakukan. Memang masih banyak kendala. Merubah mindset itu yang memang agak sulit. Jawabannya apa?
saya udah bayar kok suruh milah. Oh, Itu menjadi kendala. ya. Karena dia merasa sudah membayar. Bayar. Ya. Jadi ya seenaknya dia menurut dia ya. Dan makanya ini saya juga akhirnya sosialisasinya kami rubah. Anda kan produsen sampah. Ya. Kami BUMDes sebagai jasa pelayanan buang sampah. Makanya kalau jenengan pakai jasa BUMDes ya mau tidak mau harus begini. Kalau enggak ya nggak usah pakai jasa saya. Nanti kedepannya seperti itu. Akan seperti itu ya Pak? Ya, karena memang kalau masyarakat tidak di istilahnya diberikan ketegasan seperti itu ya sampai agak susah ya. Susah. Akan susah ya. Iya. Padahal sebenarnya hanya memisah aja ya. Memisah aja. Ini konsepnya kan gini. Ibu-ibu rumah tangga bangun tidur. Ya. Melihat dapur sisa-sisa ini, taruhlah di plastik kan gitu. Ya. Nah, mungkin masak apa sisa sahurnya ditaruh situ kan selesai. Tapi karena ya itu pemahaman, saya masih sudah bayar kok suruh sampah ya kayak saya bilang adanya itu yang agak sulit kita. Nah, berarti kan kalau tadi Bapak sampaikan selain dari kita dari desa itu dapat uang lah atau pendapatan dari jual sampah ini ya. Tapi akan ada inovasi tadi. Betul. Nah, ini inovasi ini nanti ini Mas. Kami punya mesin pencacah plastik, ada mesin press. Mesin pencacah plastik ada. Ya, mesin press ada. Mesin press ada. Itu nanti yang kami akan manfaatkan semaksimal mungkin untuk menambah nilai ekonomis sampah anorganik. Nah, kalau di Kudus kan sekarang lagi rame tuh program Kudus Asik ya? Apik Tursik gitu kan. Itu gimana Pak? Di masyarakat apakah cukup? Karena saya dengar itu kan mitranya Jarum Bakti Lingkungan ya, itu udah banyak kan juga ibu-ibu itu kan. Mereka semangat, itu cukup berpengaruh kan? Itu masih sudah dipahami oleh kalangan tertentu. Tidak semua masyarakat tahu program Kudus Asik. Ya, ini ya juga kami dalam rangka mensosialisasikan juga. Karena mitra-mitra yang menjadi mitra Kudus Asik adalah semacam restoran, warung makan besar. Itu yang sampahnya tiap hari diambil oleh Jarum Bakti Lingkungan. Untuk warga belum ya, masyarakat belum. Untuk perorangan masyarakat belum. Karena kalau enggak kolektif kan ya nggak efisien. Betul. Nah Pak, kaitannya dengan insinerator ini ya, ini kalau teknis itu mungkin saya nanti akan ngobrol dengan ini ya, ada Mas Felix katanya ya, dia sering bisa menjelaskan alat ini ya. Tapi kalau saya lihat ini kan tadi ya proses pembakaran dan sebagainya itu sangat efektif dan efisien ya. Itu berarti ada 5 orang ya yang bekerja di sini ya. Berapa jam Pak biasanya mesin ini? Ini kami satu hari kerja 8 jam. 8 jam. Cuman efektif bakarnya 6 jam. Karena untuk persiapan pagi. Kan otomatis mesin ini baru kami operasionalkan di satu hari kerja, satu shift. Ya. Artinya pagi otomatis dingin. Ini proses pemanasan ini agak makan waktu. Mungkin jam 8 mulai menata, setengah 9 baru bisa bakar. Itu kan, itu. Dan insinerator ini memang kami maksimalkan. Kami maksimalkan kapasitasnya. Ya, kalau dari Jarum memang di 350 kilo per jam. Tapi kami bisa membakar 2,5 sampai 3 ton satu hari kerja. Bisa dimaksimalkan begitu ya. Durasi pembakaran, pengaturan temperatur, blower itu kami maksimalkan supaya kerja mesin itu bisa maksimal ya. Oke, Pak, terakhir Pak, kaitannya dengan target nih. Tadi kan merugi 40 juta. Terus ya untung 3 juta. 2025 ada ini ya insinerator. Kemudian ya lebih tertata lah. Ada targetnya nggak Pak? Ada. BUMDes. Iya, insya Allah perhitungan
secara real belum, memang belum waktunya kan gitu. Tapi punya estimasi Mas ya. Dari efisiensi buang ke TPA saja di tahun ini. Tapi mulainya bulan ini loh, Juni bukan dari awal ya. Itu kan karena kami buang hanya 3 kali seminggu. Itu kan sudah ada efisiensi sekian rate kan itu. Nah ini kalau tahun ini yang tahun 2024 kami kos masih di angka 115. Insya Allah di tahun ini cukup 40 juta kita keluarkan, berarti efisiensinya sekitar 60 lebih ya. Lebih dari 60% berarti ya? Iya. Oke. Ya, Sobat Culture, tadi obrolan saya dengan Pak Eri sebagai Kepala Desa. Setelah ini nanti saya akan ngobrol dengan Mas Felix untuk lebih tahu tentang mesin insinerator ini ya. Sobat Culture, bersama saya ada Mas Felix sama Mas Indri. Mereka berdua adalah tim ya, desain insinerator ya, atau tungku bangkar dari sampah di Desa Jatikulon. Nah, saya ingin tahu Mas Felix ini alat ini itu apa fungsinya sebenarnya? Oh, baik Pak. Jadi untuk insinerator itu sendiri adalah sebuah alat untuk membantu kita manusia untuk melakukan pemusnahan sampah ya Pak ya. Sebenarnya untuk insinerator sendiri tidak hanya untuk sampah ya. Tadi seperti untuk limbah medis itu juga ada sendiri, tapi itu kelasnya berbeda. Cuman untuk yang di insinerator DFIR ini sendiri dikhususkan untuk pemusnahan limbah rumah tangga yang sudah dipilah. Jadi untuk yang bisa masuk ke sana itu bermacam-macam. Bisa untuk plastik, kemasan kertas, karton, seperti itu. Tapi ada barang yang dilarang untuk masuk, itu seperti misalnya PVC, styrofoam, kaca, logam, metal seperti Sama itu. kalau karet-karet nggak apa-apa? Karet juga jangan Pak. Kenapa itu? Karena karet, lalu kain seperti itu tuh ada material pasti mengandung pemutih. Kalau karet sendiri dari ikatan kimianya itu kan juga cukup kompleks. Sehingga kalau dibakar itu akan menimbulkan zat-zat beracun Pak. Sehingga pemilahan seharusnya bisa memilahkan itu. Jadi yang dibakar itu murni yang aman untuk dibakar. Itu ya yang saya lihat asapnya kan tipis ya. Biasanya kalau bakar kan hitam. Itu karena tidak ada itu tadi. Kalau untuk asapnya itu sendiri dikarenakan dari pembakarannya. Jadi kalau pembakaran yang sempurna seharusnya yang keluar itu murni H2O gas. Tapi kalau misalnya dia tidak terbakar dengan sempurna, otomatis pasti ada karbon-karbon yang masih ikut ke atas kan Pak. Makanya kalau kendaraan, knalpot kan pasti ada bahan bakarnya kan dari misalnya pertalit ya. Pertalite boleh atau solar. Ya, itu pasti mengandung kalau tidak sempurna hitam kan Pak di knalpotnya. Nah ini sama. Jadi pembakaran apapun kalau pembakaran tidak sempurna pasti asapnya akan berwarna sedikit kehitaman karena dari karbonnya itu sendiri. Ya, ini artinya pembakarnya sempurna kan? Iya, betul Pak. Apa ada teknik tersendiri atau seperti apa? Benar Pak. Jadi kalau untuk pembakaran sendiri itu syaratnya yang pasti kan harus ada apinya, harus ada limbah yang mudah terbakar. Lalu yang terakhir adalah udara, oksigen. Karena kunci dari pembakaran yang sempurna adalah jumlah oksigennya. Mungkin kalau Bapak pernah dengar itu kan ada namanya reaksi stokiometri ya. Nah, di mana reaksi itu tuh membutuhkan oksigen sedemikian rupa sehingga jumlahnya molekul oksigennya sekian. Nah, untuk insinerator ini sendiri kita desain seperti itu. Nah, kita tambah lagi dengan blower-blower yang ada ini Pak. Ini tujuannya adalah untuk memastikan pembakarannya terjadi secara sempurna. Karena tadi tidak ada blower, otomatis kan secara natural udara akan masuk. Cuman dengan kita berikan blower itu kita bisa atur. Kadang-kala kan sampah yang dimasukkan itu kan jumlahnya nggak tentu ya Pak ya. Tapi dengan adanya blower itu kita bisa pastikan oksigen itu akan selalu tersuplai. Itu artinya pembakaran sampah ini kemudian tidak menimbulkan polusi ya. Betul. Sederhananya itu kan ya? Sederhananya itu Pak. Oke. Nah, apalagi istimewanya alat ini Mas? Untuk insinerator ini sendiri, selain tadi ya dilengkapi dengan blower, dengan ducting yang aerodinamis, karena biasanya kalau insinerator pada umumnya tuh tadi ada pilihannya yang natural tanpa menggunakan blower. Tapi yang menggunakan blower itu biasanya ductingnya itu bentuknya bercabang 90 derajat gitu Pak. Nah, yang kita desain ini secara aerodinamis sudah kita kaji sehingga minim pressure loss-nya. Jadi kita lihat nih ada elbow-nya ya Pak ya. Jadi begitu udara masuk dia minim pressure loss-nya bisa langsung masuk. Output-nya di setiap branch-nya itu secara volumetrik lebih rata. Jadi antara cabang yang satu dengan cabang yang lain. Lalu yang kedua
dari insinerator kita sendiri tidak menggunakan bahan bakar. Jadi kita murni menggunakan sampah yang ada, kita masukkan, kita pantik dengan api ya. Nah itu api pertama itu bisa kita gunakan terus-menerus selama proses pembakaran. Jadi nggak ada bahan bakarnya? Tidak diperlukan tambahan bahan bakar. Lebih efisien berarti ya? Iya, secara kos ya. Oke, Sobat Culture, itu tadi ya penjelasan teknis kenapa kemudian insinerator ini ada di desa Jatikulon ya, untuk membantu masyarakat dalam pembakaran sampah. Kalau kapasitasnya bisa berapa nih? Ini mungkin Kapasitasnya itu kalau ini kan dibakar per 20 menit ya, 20 menit itu 120 kilo. Berarti Mas Felix ya? Iya. Nah itu berarti 1 jam itu ada 360 kilo per jam. Jam? Ya, ini bisa beroperasi itu ada 2 opsi. Ya. Mau shift 1 shift 8 jam atau mau 2 shift. Atau ini juga bisa 3 shift. Jadi sebenarnya insinerator itu akan maksimal apabila digunakan terus-menerus. Jadi panasnya yang di dalam itu nggak hilang. Nggak hilang ya? Kalau 1 shift kan dia harus cooling down, nanti up lagi panasnya, kemudian cooling down lagi. Kalau 3 shift itu dia kapasitas bakarnya bisa naik lagi. Oke, kalau saya dengar kan di sini bisa sehari itu bisa 6 tonan ya? Kemarin terakhir kita di 3,5 ton. Baru di setengah 3 ton ya? 1 shift. Oke. Ya, mungkin itu ya Sobat Culture penjelasan soal alat ini. Jadi kalau ada yang tertarik, ini bisa nggak sih kalau dari pihak luar atau masih internal ini? Kalau untuk pihak luar yang tertarik itu mungkin bisa menghubungi tim dari Bakti Lingkungan Jarum Bakti Foundation. Lingkungan Jarum ya. Iya. Ya, tapi ini alat yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.